Halo Miss, selamat siang Miss. Ya, apa kabar? Selamat siang Miss, bagaimana kabar Miss? Baik. Gimana kabar Brandon? Baik Miss, baik. Wah, good. Danke. Semoga selalu baik dan diberi kesehatan ya, Brandon. Ini Miss juga ya. Ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang tekanan ya. Materi kita IPA karena kemarin sudah matematika. Nah, maka hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang tekanan. Materi tekanan kali ini fokus pada tekanan zat cair. Jadi untuk memperdalam materi minggu kemarin ya tentang IPA juga. Oke, saya sudah mempresentasikan screen saya. Apakah Brandon udah bisa melihat screen saya? Bisa melihat Miss. Oke, good. Tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair yang pertama dibagi menjadi 3. Ada tekanan hidrostatik, tekanan ini ya, yang mengikuti hukum hidrostatis, kemudian ada tekanan Pascal dan juga ada tekanan Archimedes. Tahukah kamu menyelam di air? Pernahkah kamu menyelam di air? Apakah dadamu terasa mendapat tekanan? Ya Miss. Ya. Tekanan yang menekan dadamu akibat dari adanya tekanan zat cair. Tekanan itu dinamakan tekanan hidrostatis atau hidrostatik sama aja. Nah, tekanan itu ada karena daya angkat atau daya dorong air ke atas. Nah, sedangkan tubuh kita berusaha mengikuti gravitasi, yaitu ke bawah. Maka dari itu terjadilah sebuah tekanan gitu. Mengerti Miss. Oke, excellent. Tekanan hidrostatik adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair. Oke, dirumuskan P itu lambang tekanan ya, untuk tekanan benda padat, tekanan benda cair, dan tekanan benda gas. Lambang dari tekanan itu selalu sama, yaitu P. Nah, dalam IPA, contoh lain misalnya ini ya, M kecil itu kan selalu massa. Lalu ada F itu gaya, seperti itu. Nah, untuk tekanan itu dari kalian SMP sampai SMA nanti, bahkan sampai kuliah itu rumusnya selalu P, tekanan gitu. Nah, dirumuskan tekanan hidrostatis itu mencari hidrostatis ya. P sama dengan rho, itu bacanya rho kali G kali H. Nah, di mana P itu adalah tekanan hidrostatik, satuannya selalu Newton per meter kuadrat, or kalian bisa say Pascal. Rho yaitu massa jenis zat cair, itu selalu dalam kilogram per meter pangkat 3. Kemudian ada G di sana, yaitu percepatan gravitasi, yang nilainya selalu berapa, Brandon, percepatan gravitasi? Halo? Ya Miss. Kalau percepatan gravitasi berapa, Brandon? Yang mana Miss? G. Nilai G itu selalu berapa? Selalu 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Iya. Aslinya itu 9,8, tapi anak-anak dan buku itu merumuskan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Baik Miss, saya mengerti Miss. Oke, good. Kemudian ya, good. Kemudian H yaitu kedalamannya. Kedalaman benda itu dari permukaan ini ya, cairannya. Misalnya di dalam ember terus dimasukkan spons ke dalamnya. Nah, maka kita mengukur kedalaman
benda itu, sponsnya itu ya dari titik spons itu berada menuju ke permukaannya. Jadi bukan ke dasar gitu ya. Nah, alat ukur tekanan hidrostatis dinamakan alat Hart. Contoh terapan tekanan hidrostatik. Bentuk bangunan bendungan air selalu lebih besar bagian bawahnya. Hal ini untuk menahan besarnya tekanan pada bagian bawah. Jadi semakin kita masuk ya kita menyelam ke bawah, semakin ke dalam sebuah bendungan itu tekanannya semakin besar, maka yang di bawah itu dibuat semakin lebar gitu. Penyelam tradisional pendengarannya sering rusak atau terganggu akibat besarnya tekanan hidrostatik di dasar lautan. Miss. Oke, wait, maaf ya, ada ribut-ribut sedikit. Tidak apa-apa, Miss. Lanjut saja ke contoh soal. Seekor ikan berada di kedalaman 20 cm pada sebuah akuarium. Berapakah tekanan hidrostatik yang dialami ikan tersebut? Coba Brandon silahkan hitung. Apakah sudah ketemu hasilnya? 1960, Miss. 1160 Newton per. Oke, kita lihat. Nah, sentimeternya harus 19.600. Iya. Ini ya, 19.600. Kenapa Dain? Karena dia belum dijadikan ini ya Pascal. Kalau misalnya mau dijadikan Pascal, itu gram per cm pangkat 3, terus cm-nya itu juga harus dirubah ke dalam meter. Oh, baik, Miss. Oke, good. Sebaiknya diubah ke meter ya, teman-teman, Brandon. Oke, baik, Miss. Mengerti. Ya. Karena dalam SI-nya harus dalam meter. Oh ya, sebagai tambahan 1 gram per cm pangkat 3 itu nilainya sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Berapa keadaan pada tekanan zat cair? Ini sekarang bejana berhubungan. Nah, ini fenomena bejana berhubungan juga masuk ke dalam hukum hidrostatis. Pada bejana berhubungan, permukaan zat cair selalu datar, walaupun bentuk bejananya berbeda. Adapun terapannya pada ceret. Miss, saya lagi pakai handphone, Miss. Jadi soalnya kurang kelihatan, Miss. Oh, gitu. Oke. Tes. Sekarang apa sudah jelas? Halo? Belum, Miss. Masih belum, Miss. Oke. Karena dari HP ya Brandon mungkin nggak terlalu kedengeran. Kalau volume dari Miss Nova udah keras. Suara Miss saya bisa terdengar, tapi kalau layarnya kurang. Oh, layarnya kurang. Oke. Ya, saya pelan-pelan ya, menjelaskan pelan-pelan. Jadi ini contoh yang lain adalah bejana berhubungan. Pada bejana berhubungan, permukaan zat cair selalu datar, walaupun bentuk bejananya berbeda-beda. Contoh penerapan bejana berhubungan yaitu pada ceret.
Lalu salang ukur untuk tukang batu. Konsep bejana berhubungan tidak berlaku bila tunggu. Diisi oleh zat cair yang berbeda. Tekanan pada bejana tidak sama, misalnya karena ditutup saat pengisian.